Suara Gracia FM, The Sound of Life. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Kita berada di talk show Inspirasi. Hari ini, hari Sabtu, keluarga Gracia, di tanggal 12 September 2020. Saya Leo bersama Anda semua. Dan hari ini, di hari Sabtu, minggu kedua, bersama talk show kecantikan dari Klinik Carmela yang kita akan hadirkan untuk Anda. Dan program ini Keluarga Gracia telah kami lakukan perekaman sebelumnya. Dan kabar baiknya, Keluarga Gracia walaupun program ini disampaikan secara rekaman, nah Anda selama jalannya program talk show yang kami akan hadirkan bersama Dr. Tri Christian. Nanti pada bagian akhir ada 2 kesempatan untuk Anda, keluarga Gracia, yang dapat menjawab pertanyaan dan Anda berhak mendapatkan 2 voucher free facial di Klinik Carmela, masing-masing dengan nilai nominal Rp275.000. Caranya nanti mudah, Anda menjawab pertanyaan, langsung saja bergabung lewat 0231 205 300 ya. Hanya satu line telepon, saya berikan interaktif untuk keluarga Gracia bisa menjawab 2 pertanyaan. Nanti ada 2 voucher free facial di Klinik Carmela karena program talk show Inspirasi siang hari ini di Sabtu minggu kedua merupakan program kerjasama Radio Suara Gracia FM dan juga Klinik Kecantikan Carmela yang ada di Jalan Raja Wali Raya nomor F2 Cirebon, telepon 833-8383. Baik keluarga Gracia, siapkan diri untuk Anda dapat mendengarkan satu tema dan saat ini kita telah tersambung dengan Dr. Tri Christian. Selamat siang, Dokter. Ya, Bang Leo. Sehat semua? Sehat, Bang. Sehat. Wah, puji Tuhan ya, tetap ramai ya kliniknya ya. Amin. Oke, tapi nggak perlu khawatir kan sebenarnya kalau misalnya pendengar yang mau ke Klinik Carmela bisa dikasih tahu dulu nih sedikit aja. Kira-kira seperti apa sih layanannya, protokol kesehatannya seperti apa? Karena kan memang kalau kita meriksa muka gitu ya, kan pasti disentuh dong, nggak mungkin enggak gitu. Gimana dok? Betul. Puji Tuhan di Klinik Carmela sampai saat ini sangat ketat banget protokolnya. Jadi sebelum pasien masuk, kita ada cek suhu tubuh dulu, pakai hand sanitizer dulu di depan, diwajibkan. Kalau ada gejala sedikit aja kita nggak boleh masuk pasiennya. Kemudian kalau pasien kita periksa, kita harus cuci tangan dulu, bersihin dulu. Semua pakai APD lengkap, sampai ke terapisnya wajib APD lengkap. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, perawatan tetap bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang aman ya dari Klinik Carmela ya dok? Tuhan harusnya bisa terhindar dari semua. Oke, tetap semangat ya memberikan layanan terbaik. Oke dokter, mungkin bisa memperkenalkan diri, mungkin bulan lalu ada pendengar-pendengar juga yang nggak sempat bergabung dan baru gabungnya sekarang gitu. Bisa memperkenalkan diri dulu. Ya saya Dokter Tri, panggil aja Dokter Tri biasanya. Dari Klinik Carmela di Raja Wali Raya nomor F2 Cirebon. Iya. Ini adalah yang ketiga ya Bang ya, talk show ketiga kita betul. Bang. Ketiga. Praktek setiap hari ada di Klinik Carmela. Kita ada 3 dokter di situ dan setiap harinya selalu ada dokter di situ. Iya. Jadi kapan aja bisa datang gitu ya. Perlu booking dulu nggak sih dok? Kenapa Bang? Perlu booking dulu nggak atau reservasi dulu nggak? Biasanya reservasi dulu Bang. Reservasi dulu ya. Untuk nentuin jamnya biar orang nggak ngantri, nggak ngumpul, nggak numpuk, kita atur semuanya. Oke siap. Nah kita punya tema apa Dokter Tri siang hari ini? Ya hari ini itu kan kemarin kita habis bahas jerawat Bang ya. Iya jerawat. Ini yang nyerempet dikit berkaitan ketat erat dengan jerawat. Bopeng yang orang sering sebutnya bopeng ya. Bopeng ya. Atau scar. Nah, atau scar gitu lah. Oke. Nah, ini kan habis jerawat, udah perawatan gitu ya atau belum perawatan bahkan ternyata menyisakan bopeng. Bopeng itu kalau misalnya secara mudah dimengerti kayak bekas jerawat gitu ya. Jadi kulitnya nih nggak halus, nggak rata gitu ya, Dok ya. Ya, bekas jerawat, bolong-bolong biasanya. Bentuknya macam-macam. Nah, ada yang bolong biasa, ada yang lain-lain.
Sebenarnya itu dari apa sih, Dok, bisa sampai muncul bopeng gitu ya? Kadang-kadang ya, maaf, mungkin kita bisa lihat seseorang gitu atau kita kadang-kadang mungkin itu ada sedikit apa ya, sedikit ya itu bopeng gitu mukanya. Padahal yang lainnya, kulit yang lain itu mulus-mulus aja gitu. Apakah itu mungkin bekas jerawat? Kira-kira sebenarnya kebanyakan karena apa bopeng itu? Selain tentunya bekas jerawat ya. Ya, di sini saya coba jelasin sedikit ya. Bopeng itu bisa terjadi dari banyak hal sih. Hmm. Tapi pada poinnya sebenarnya terjadi kerusakan kolagen di situ ya. Hmm. Contohnya bisa terjadi dari bekas cacar aja. Cacar itu Ya. pasti kurang lebih kebanyakan semua pernah ngalamin cacar ya. Dan Hmm. biasanya ada bekas-bekasnya tuh. Nah itu bisa jadi Iya. juga bopeng. Karena apa? Hmm. Atau bekas jerawat bang, bekas jerawat yang lama banget, Iya. nggak sembuh-sembuh, atau dicahin sama dia, Hmm. jadilah bopeng. Nah itu Hmm. karena apa? Karena rusaknya kolagen di kulit kita bang. Jadi Hmm. harusnya dia bisa sembuh, si kulit bisa sembuh healing sempurna, tapi Iya. dengan terjadinya kerusakan kolagen itu, nggak ada yang bisa ngikat pertumbuhan kulit itu bang. Oke, Makanya dia oke. nggak bisa naik lagi permukaan kulitnya. Baik. Nah, ada beberapa mitos sih Dokter Tri ini sempat juga saya lihat di beberapa informasi ya secara online di mesin pencarian gitu. Katanya nih ya, katanya skar itu atau bopeng katanya nggak bisa dihindari gitu. Mau nggak mau mungkin orang tuh pasti ngalamin gitu. Gimana? Bener nggak sih mitosnya? Nggak bisa dihindari Enggak, katanya. bisa kok bang kalau orangnya udah ngerti memang nggak akan terjadi bopeng kayak gitu. Bisa ya, bisa dihindari Bisa, berarti ya. bisa banget, bisa banget. Oke, nah terus katanya juga dapat diatasi dalam waktu singkat gitu. Tapi kenyataannya banyak orang yang ngalamin bopeng itu perawatannya lama, Dok. Sebelum nanti kita bahas, benar nggak? Kalau kalau dalam waktu singkat, singkatnya waktu itu sebenarnya relatif sih bang. Ada yang Hmm, bilang 6 bulan singkat, ada yang bilang lama kan. oke, Sebenarnya kalau oke. dibilang cepet banget ya nggak bisa. Memang kita perlu Hmm, proses. oke. Karena memang perlu proses ya. Sebelum mungkin ya namanya kulit ya, namanya wajah. Hari ini Ya, perawatan, besok mungkin tangan kita kotor, nggak sengaja megang gitu ya, Dok. Berpengaruh juga ya terhadap pola hidup. pengaruh banget bang. Hmm. Sama proses regenerasi sel kulit itu sendiri juga sangat pengaruh sekali. Oke, siapa yang mungkin kansnya gitu ya, artinya yang bisa lebih memungkinkan mereka nih apa ya punya bopeng gitu? Apakah orang yang jerawatan itu pasti akan memiliki sisanya gitu, bekasnya gitu? Biasanya Cowok cewek gimana? Cowok cewek mungkin secara gender juga berpengaruh nggak? cowok cewek secara gender, kalau gender nggak berpengaruh. Cuman Hmm. biasanya pada orang yang jenis kulitnya oily, berjerawat, sering Hmm. berjerawat, Iya. dan dia nggak ngerti cara menanganinya dengan tepat, biasanya terjadi bopeng. Tapi Hmm. dikarenakan ketidakpengertian dia itu. Iya, iya. Oke, karena kurang Biasanya sih pada mengerti tipe ya. kulit yang oily dan berjerawat biasanya. Jelas. Hmm. Oke, nah bopeng itu sebenarnya Dokter Tri bisa sembuh nggak sih supaya ini menjadi pencerahan untuk kita? Bisa sembuh nggak? Bisa jawabannya bang. Bisa ya. Nah, lalu Bisa caranya diperbaiki. Ya, sebelum ke caranya ada caranya mungkin macam-macam. cara menghindarkannya dulu deh. Gimana caranya? Ya, cara menghindarinya dulu ya. Sebenarnya Hmm. saya mau jelasin sedikit gimana Iya, sih biar tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa ngebantu keluarga Gracia di sini. iya. Eh, Salah satu tipsnya, kalau memang dia lagi berjerawat, apalagi dia aktif jerawatnya, Hmm. jangan pernah dipencet. Hmm. Jangan pernah dipencet, itu yang Iya, pertama. iya. Yang kedua, eh, jangan sampai ketika jerawat itu pecah sendiri, didiamkan Hmm. saja. Hmm. Dan yang ketiga, saat terjadi tumbuhnya jerawat, cepat-cepat Hmm. diobatin. Jangan Hmm. didiamin. Hmm. Oke, itu 3 langkah Bisa. gitu ya. Ya, jadi pada poinnya kalau punya jerawat, cepet deh ditanganin. Gitu. Jangan sampai jerawat itu radang lama di Hmm. kulit kita, Hmm. sehingga kulit kita kehilangan kemampuan untuk memproduksi kolagen, sehingga ketarik Iya. tuh semua ke dalam, jadilah Hmm. bopeng.
Oke, karena ya mungkin istilahnya sih karena udah terlalu lama gitu ya, semakin lama semakin dalam, ketika waktunya pecah itu udah meninggalkan satu rongga gitu ya dok ya, mudahnya gitu Nah, artinya. betul, betul. Dia nggak bisa tumbuh lagi karena nggak Hmm. ada. Lalu misalnya bekas jerawat, kita bicara bopeng karena jerawat gitu ya. Ya, Tadi ada cara yang kedua, yaitu hal yang harus dihindari yang kedua adalah ketika jerawat itu pecah sendiri. Harusnya apa yang dilakukan ketika kita punya jerawat dan itu pecah sendiri? Walaupun mungkin, wah kita udah lama nih, cara pertama kan tadi dibilang jangan dipencet-pencet, jangan dipegang ya. Ternyata hmm. pecah sendiri. Apakah mungkin ada cara supaya minimal dihindari gitu, supaya itu nggak terjadi kemungkinan untuk jadi bopeng? Ya, kalau sampai dia pecah sendiri, pada contoh jerawat-jerawat aktif yang dia sampai pecah sendiri, harus cepat ditopal-topal sama yang namanya toner dong biasanya bang. Toner ya? Karena di dalam toner itu ada sedikit kandungan untuk ya istilahnya mensterilkan lagi ya, bunuh bakteri-bakteri di situ ya bang. Jadi si jerawatnya nggak jadi radang banget. Dan Oke. Nah kalau cepat-cepat pakai tisu, diobati. dok, kalau pakai tisu gitu, Pakai tisu nggak ada efeknya bang. Nggak ada oke, efeknya. Dia cuma buat notol doang nanti. buat total doang ya. Iya, pakai toner, pakai kapas, cuma ditapal aja, jangan dipencet-kenceng, sengaja dikeluarin semua gitu, nggak usah. Yang Oh penting iya. tapal aja biar si bakteri nggak nyebar. Jadi kalau misalnya kita punya jerawat, kemudian pecah dengan sendirinya, dengan alaminya, nggak usah kita semakin supaya keluar semua gitu. Kita pencet nggak boleh ya sebenarnya. Nggak usah bang, jangan bang, nanti malah jadi scar, yang istilah scarnya hyperpigmentation ya, yang hitam biasanya. Oh iya iya iya. Oke, jadi lebih baik setelah hal yang kedua, kita harus lakukan yang ketiga tadi ya caranya gitu ya, supaya terhindar dari Betul. yang namanya scar ya. Oke, keluarga Gracia, kita siang hari ini bersama Dr. Tri Christian sedang di dalam topik yaitu scar atau bopeng pada wajah ya keluarga Gracia. Nah, Anda bisa simak obrolan kami dan nanti pada akhir dari program Talkshow Kecantikan, program kerjasama antara Klinik Carmela dan Radio Suara Gracia FM, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan keluarga Gracia 2 voucher dari Klinik Carmela, yaitu voucher untuk Anda facial, free facial di Klinik Carmela, masing-masing senilai Rp275.000, dan sudah ada pendengar kita juga yang sebelumnya mendapatkan voucher ini dan sangat bermanfaat keluarga Gracia. Tentunya Anda jangan sampai lewatkan kesempatan dan simak terus obrolan kami. Masih bersama Dr. Christian. Dok, jika jerawat dipecahkan nih, apakah pasti akan jadi bopeng? Nah, kadang-kadang kita takut ya, muncul jerawat apalagi di anak ABG gitu, anak-anak remaja. Muncul jerawat satu, waduh, kayak ini mungkin Dr. Tri juga pernah ngalamin gitu ya, gundah gulana gitu. Betul, betul. Gimana Banyak dok? sih, banyak pada kasus-kasus yang lagi, apalagi pada hormon yang nggak stabil, dia jadi jerawat, banyak jerawatnya, merah-merah, radang. Kalau sampai dia pecahin, pasti mau nggak mau jadi bekas bang. Pasti. Dan bekasnya biasanya lama hilangnya kalau udah kayak gitu. Harus ada teknik khusus memang bang kalau untuk menghilangkan bekas-bekasnya gitu. Oke, seperti apa sih dok treatmentnya, mungkin bisa dikasih tahu juga? Oke, sebelum ke treatmentnya, saya mau jelasin dulu, mungkin ada beberapa tipe scar, tipe bopeng. Iya. Lain-lain. Contohnya ada yang pertama ice pick scar, dia bentuknya seperti es yang tajam, di muka kita bolong aja kayak ke dalam gitu, bolong bulat kayak es. Ya, ada juga yang bentuknya batasnya tegas kayak box, kayak kotak. Biasanya juga nggak terlalu dalam, dia cuma batasnya tegas. Ada juga yang batasnya nggak beraturan. Ada juga yang tadi yang dibilang kalau habis dipencet, jerawat baru matang, pencet, lagi radang-radangnya, dia nanti bekasnya akan kehitaman, hyperpigmentation. Ada juga yang jadi tipe atrofi. Nanti bukan atrofi, nanti dia akan jadi seperti keloid bang. Oh, seperti keloid gitu ya? Iya. Munculnya. Oke, nah yang lama tuh treatmentnya. Yang paling susah dok, kira-kira jenis yang mana sih treatmentnya yang paling susah? Jenisnya seperti apa? Yang mana gitu?
Yang paling susah dibenerin, yang paling dalam banget bang, yang udah rusak jaringannya dalam banget. Oke. Oke, karena memang udah jaringannya yang rusak gitu ya, perlu treatment yang benar-benar mungkin berkali-kali gitu ya dok ya. Betul harus itu agak lama treatmentnya, memang harus kali-kali, nggak bisa dalam waktu singkat kalau kayak gitu. Nah, Tadi untuk yang pencegahannya tadi, bang ya. iya pencegahannya seperti apa? Pencegahannya sih saya saranin bang, kalau jerawat kan biasanya semua orang pernah ngalamin tuh. Nah kalau dia jadi jerawatan, yang pertama pesennya sih cepet-cepet di treatment pakai obat dulu, biar dia peradangannya nggak terlalu lama bang. Kalau kasusnya peradangannya sebentar, biasanya dia pulihnya cepat, nggak akan jadi sampai bopeng. Oke. Nah, Iya. yang kedua yang paling penting itu jangan dikopek-kopek pakai tangan, dipencet-pencet. Gatel soalnya. Ya itu yang parah, harus nanti jadinya parah itu. Jadi nggak usah diutik-utik gitu ya. Iya, biasanya orang-orang nggak tahu namanya kan. Oke. Nah, saya ingat dok, mungkin ada kadang-kadang ya produk-produk, kan Dokter Tri ini keluarga Gracia, kami udah 3 kali talk show selalu bicara bahwa ini tidak bisa diukur secara umumnya gitu ya Dokter Tri ya. Artinya kita bicara kesehatan kulit itu satu dengan yang lain berbeda. Jadi jangan sampai menyimpulkan saya muncul bopeng, ya udah yang penting tau bopeng. Nah, padahal kan ada jenis-jenisnya juga keluarga Gracia. Kulit saya berjerawat, taunya satu intinya jerawatan. Padahal kan kita sempat bilang juga ya, jenis-jenis jerawat juga berbeda, termasuk treatmentnya juga. Nah, Dokter Tri, saya pernah ingat gini, mungkin ada produk-produk yang kayak disemprot misalnya ke muka dalam bentuk cair. Kita beli katanya ya, produk herbal atau produk air minum ini, air minum itu, kemudian disemprotkan yang mungkin juga pH-nya sekian gitu. Nah, kira-kira efektif nggak sih dok seperti itu untuk menghindari misalnya jerawat yang berpotensi menjadi bopeng? Kalau produk-produk seperti itu, banyak yang herbal-herbal kan biasanya ya bang ya? Iya. Bang Ayo lagi pakai ya? Apa mau promosi bang? Enggak juga sih. Sebenarnya itu biasanya obat-obat yang disemprotin itu biasanya lebih ke untuk pencegahan sih, preventifnya, ataupun sebagai refreshernya dia, refresher aja. Oh gitu ya. Dan kalau memang ada produk herbal untuk yang disebutkan, saya sendiri jujur aja belum pernah coba bang. Dan saya nggak begitu mendalami herbal itu bang. Iya. Nah kalau misalnya semacam kayak jadi lidah, saya nggak tahu efeknya gimana. Ya kayak misalnya lidah buaya gitu, katanya kan cukup dioleskan aja nih gel lidah buaya ke wajah dan biarkan bekerja semalaman. Kayak itu benar nggak sih dok? Ini barusan saya lihat nih. Benar, cuma bukan treatment khusus untuk jerawat, tapi itu bagus untuk menghentikan sedikit peradangannya, mengurangi ya, bukan mengurangi peradangan yang di situ dan melembabkan kulit. Oke, berarti jelas banget ya. Artinya treatment itu harus tetap dilakukan walaupun mungkin secara medis ya dok itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara benar gitu ya. Betul. Oke, nah jika jerawat dipecahkan, ke pertanyaan yang tadi nih dok, jika jerawat dipecahkan, apakah pasti akan jadi bopeng? Tidak pasti. Sorry. Pasti jadi bopeng, cuma jenisnya biasanya beda-beda tergantung sudah berapa lama jerawat itu ada. Gitu. Tergantung waktu jerawatnya itu ada di wajah gitu. Ya, kalau dia peradangannya udah lama banget, biasanya pasti jadi bopeng. Yang jekong ke dalam itu kan. Iya. Tapi kalau dia belum terlalu lama dipecahkan, dia biasanya akan jadi yang kehitaman gitu. Kehitaman ya. Nah, pori-pori orang itu beda dok katanya. Ada yang misalnya raut muka ini bawaan gitu ya. Katanya suku ini pori-porinya besar atau jenis kulit ini pori-porinya kecil. Nah, kalau kayak gitu ada pengaruhnya nggak ke potensi untuk kulit akan menjadi bopeng ketika ada jerawat muncul? Kalau yang pertama, kalau jenis kulit memang beda-beda. Kalau berdasarkan ras, iya pasti beda-beda juga bang. Berdasarkan ras, mau ras Asia atau Eropa pasti beda banget jenis porinya. Dan tadi kalau yang terakhir,
ada tadi ada chance-nya lebih besar jadi bopeng yang mana ya Bang? Iya, betul. Kalau itu gimana, kita kembali lagi gimana jadinya si jerawatnya itu Bang, potensinya. Biasanya sih kalau orang-orang kulitnya nggak big pores, nggak pori-porinya besar, terus mukanya normal-normal aja, nggak pernah pakai produk aneh-aneh, biasanya jadinya jerawat itu jarang banget, dan kalau terjadi pun ringan biasanya. Tapi kalau sudah dia keadaannya big pores, porinya besar, dia suka pakai make up, jaga kebersihan mukanya nggak bagus, pori-porinya semua tersumbat, pasti jadi tipe jerawatnya yang berat nantinya. Oke. Nah, pengaruh nggak laki-laki dan perempuan, wanita dan pria gitu ya? Pengaruh ya? Pengaruh banget gitu ya? Oke. Nah, untuk bicara tentang bopeng ya, Dokter Tri, jika jerawat pecah sendiri nih, apa yang harus dilakukan sih? Tadi sempat disinggung sedikit sih. Kira-kira bagaimana yang kita harus lakukan ketika jerawat itu pecah sendiri, selain tadi pakai harus menggunakan ini ya, obat khusus, toner gitu ya? Iya betul. Jadi tadi benar. Kalau ada pertanyaan gimana caranya mengatasi kalau jerawat itu pecah sendiri? Selain yang dipencet tadi ya Bang ya? Iya. Selain yang dipencet. Cepat-cepat pakai toner Bang, karena di toner itu ada salah satu tadi yang saya bilang bahan antiseptiknya yang untuk membunuh bakteri itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biar cepat kempes, cepat-cepatlah ke dokter konsul, minta obat-obat untuk yang mengurangi peradangannya, biar peradangan di situ nggak lama-lama, sehingga nggak jadi bopeng nantinya Bang. Jadi jangan menyimpulkan dan bertindak sendiri gitu ya, walaupun memang kelihatannya bagi sebagian orang itu hal yang ya sepele gitu, dipencet ya asal dilap pakai tisu, mungkin nanti besoknya mudah-mudahan kering, padahal itu potensinya bisa menjadi hitam ya Dok ya? Pasti hitam, dan pulihnya lama. Oke, nah pengaruh usia bagaimana Dok dengan kesembuhan pasca treatment? Artinya ketika anak remaja punya kesadaran betul ketika jerawat itu muncul, mereka harus memeriksakan ke dokter kulit misalnya, atau dokter kecantikan gitu ya. Atau mungkin orang tua atau orang dewasa ketika muncul gitu ya, di usia tertentu mungkin sebagai dewasa muda gitu. Treatmentnya lebih cepat mana sih pulihnya dengan anak-anak remaja? Pengaruh nggak usia itu terhadap kesembuhan treatment? Betul. Pengaruh ya? Betul Bang, pengaruh sekali ya. Karena pada usia yang sudah menua maksudnya, itu pasti mau nggak mau hormonal menurun, ya. Produksi kolagen pasti sangat menurun. Makanya kita perlu rangsangan yang lebih untuk memproduksi kolagen pada usia-usia yang sudah lanjut. Tapi kalau di usia-usia muda biasanya lebih cepat perbaikannya, cepat banget. Baik. Kita treatment. Iya. Nah, ini mungkin ke bagian akhir nih, Dokter Tri. Treatmentnya seperti apa sih mungkin yang dilakukan di Klinik Carmela? Ya, kita untuk treatment khusus untuk treatment scar ini, kalau sudah terjadi scar ya, kita ngomongnya udah terjadi scar. Iya, sudah terjadi. Sudah terjadi scar, itu yang pertama kita bisa lakukan adalah microneedling, Bang. Microneedling itu atau platelet-rich plasma yang biasanya kita masukkan serum ke wajah-wajahnya. Nanti pada poinnya sih tujuannya untuk merangsang lagi si kolagen itu tumbuh lagi Bang. Nah setelah dia bagus, ada produksi kolagen lagi, perlahan-lahan kulit akan membaik lagi. Itu biasanya yang pertama kita lakuin. Yang kedua kita punya advanced treatment, seperti contohnya ada laser Bang di situ. Nah advanced treatment itu kita kurang lebih tujuannya melukai kulit untuk membuat luka itu merangsang lagi kolagen. Sama poinnya, sama-sama merangsang kolagen. Kita tinggal lihat tipe yang mana yang dibutuhkan si kulitnya. Oke. Nah, ada yang mungkin ngalamin nih Dok ya sekarang, tapi takut untuk periksa. Terus juga mungkin ada pertanyaan, sakit nggak sih perawatannya atau treatmentnya?
Kalau sakit enggak sih Bang. Kalau sakit ada sedikit, paling kayak digigit semut aja, nggak sampai sakit hebat. Oke, Ringan banget kok. ringan banget ya. Ya, tentunya ya namanya mungkin dikeluarkan kotorannya gitu ya dok ya, atau ya memang perlu itu ya, tapi nggak terlalu sakit gitu. Jadi nggak usah takut ketika kita punya jerawat mungkin pecah sendiri atau bagaimana gitu ya. Perlu benar-benar Jangan langsung takut ditreat. Bang. Cepet-cepet datang, konsultasiin, biar problemnya cepet beres, nggak Iya. berlanjut ke yang lebih berat. Oke, jadi jangan sampai kita juga punya wawasan yang salah terhadap memperlakukan kulit wajah kita ya dok ya. Iya, betul. Oke, mungkin Dokter Tri bisa menginformasikan di akhir dari program Talkshow Inspirasi mengenai kecantikan, mengenai tema kita di siang hari ini, dan juga bagaimana layanan yang diberikan dari Klinik Carmela terkait dengan tema kita siang hari ini, Dok. Silakan. Ya, kami dari Klinik Carmela, yang pertama punya titip pesan, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing di masa pandemi ini. Patuhi protokol COVID, jangan sampai keluarga kalian amit-amit ada yang kena, ya. Apalagi yang usianya sudah tua, tetap harus patuhi banget protokol COVID. Yang pertama. Nah, untuk masalah yang kesehatan kulit ini, kalau ada problem cepat-cepat datang ke kita konsultasi. Di kita konsultasinya free semua. Nanti yang penting bisa tahu dulu apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus diambil tindakannya. Gitu. Kalau masalah harga jangan takut kita mahal, kita harganya kita coba. Pasti ya. Oke, jadi memang di Klinik Carmela ini layanan yang terbaik pasti diberikan. Kadang-kadang orang takut dulu ya, oh nanti harganya mahal gitu ya. Ya, kadang-kadang orang takut seperti itu. Terus ekspektasinya terlalu besar, artinya datang satu kali, maksudnya konsultasi, mintanya langsung sembuh ya dok ya. Perlu waktu ya. Itu dia yang cukup merepotkan juga bang. Kadang-kadang orang pengertiannya begitu satu kali treatment udah langsung bisa beres gitu. Padahal kan enggak. Iya. Oke, jadi perlu kesabaran gitu ya untuk keluarga Gracia mungkin ingin melakukan treatment atau konsultasi dulu ya, karena memang gratis, karena perlu tahu mungkin nanti dijelaskan oleh Dokter Tri atau tim dokter yang ada di Klinik Carmela kira-kira kendalanya apa, kulit bopeng seperti apa, jerawatnya seperti apa. Tadi ada bicara juga jerawatnya aktif gitu ya dok ya, perlu tahu dulu gitu ya. Jadi jangan sampai datang minta waktu konsultasi kemudian kira-kira harus seperti apa dok, begitu pulang dipraktekkan ternyata nggak berhasil, ngomel-ngomel gitu ya. Artinya perlu treatment secara terus-menerus gitu ya dok ya. Oke, baik keluarga Gracia, semoga informasi yang dihadirkan oleh Dr. Tri Christian dapat memberkati Anda, menambah wawasan, dan jangan lupa Anda seperti yang sudah diinformasikan langsung saja ke Klinik Carmela ya untuk melakukan konsultasi secara gratis ya dok ya, konsultasinya ya. Gratis. Ya gratis, kemudian melakukan perawatan-perawatan atau treatment yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan setelah Anda mungkin bisa berkonsultasi, termasuk juga nggak usah ragu keluarga Gracia bicara tentang dana, mungkin hal yang harus dibayarkan, Anda datang dulu, kemudian tanyakan seperti apa, dan yang pasti keluarga Gracia Anda mendapatkan layanan yang terbaik di Klinik Kecantikan Carmela di Jalan Raja Wali Raya nomor F2 Cirebon. Untuk Anda yang mau tanya-tanya atau reservasi, mungkin bisa ke 833-8383 untuk Anda mendapatkan layanan dari Klinik Carmela. Baik, nanti di akhir program ini ada 2 pertanyaan ya, Dr. Tri ya, nanti saya akan bacakan. Dan sekali lagi, keluarga Gracia setelah beberapa lagu berikut ini, saya akan memberikan pertanyaan tersebut. Ada 2 voucher free facial yang dipersembahkan dari Klinik Carmela, masing-masing senilai Rp275.000. Baik Dr. Tri, terima kasih untuk talk show kita siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Sabtu kedua ya, di bulan depan ya.
Tetap semangat melayani setiap klien yang ada dan stay healthy tentunya ya. Oke, God bless you. God bless you. Ya.